Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Fauzi. Saya berasal dari dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Balita. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKTPT di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan penjelasan rinci mengenai mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris ini merupakan mata kuliah dasar umum yang diajarkan pada semester 2 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini menyajikan materi tentang dasar-dasar bahasa Inggris seperti vocabulary dan grammar, serta melatih kemampuan listening, speaking, reading, dan writing mahasiswa. Mata kuliah ini sangat bermanfaat untuk mahasiswa sebagai calon pendidik untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mereka, baik kemampuan komunikasi secara lisan maupun tertulis. Berikut adalah capaian pembelajaran prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Yang pertama, pada ranah sikap, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian pada ranah yang kedua, yaitu ranah keterampilan umum, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Pada ranah yang ketiga, yaitu keterampilan khusus, mahasiswa mampu berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian pada ranah yang keempat, pada ranah pengetahuan, mahasiswa mampu menguasai komponen dasar bahasa Inggris seperti vocabulary dan grammar. Dari beberapa CPL di atas, dirumuskan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK sebagai berikut. Mahasiswa mampu menguasai komponen dasar bahasa Inggris dan mengaplikasikannya dalam kegiatan listening, speaking, reading, dan writing pada konteks pembelajaran di kelas maupun kehidupan sehari-hari dengan kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan bertanggung jawab. CPMK tersebut akan dipecah menjadi sub-capaian yang lebih spesifik. Seperti pada sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami short speech atau listening. Indikatornya adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi kosakata yang digunakan, menganalisis struktur gramatikal dari ujaran yang didengarkan, dan mengidentifikasi informasi yang disampaikan. Pada sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengekspresikan ide dalam bentuk monolog dan dialog atau speaking. Indikatornya, mereka mampu menerapkan kosakata yang beragam, menggunakan struktur gramatikal yang dapat dimengerti, mengungkapkan gagasan, merespon gagasan orang lain, serta mendemonstrasikan public speaking. Pada sub CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu memahami short text atau reading. Indikatornya adalah mereka mampu mengidentifikasi kosakata yang digunakan, menganalisis struktur gramatikal, dan menganalisis isi teks. Kemudian pada sub CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menulis short text atau writing. Indikatornya adalah mahasiswa mampu menerapkan kosakata yang beragam, menggunakan struktur gramatikal yang benar, serta mengembangkan kalimat menjadi paragraf atau teks. Adapun cakupan materi yang diajarkan pada mata kuliah ini meliputi vocabulary, grammar, listening, speaking, reading, dan writing. Untuk menunjang proses pembelajaran, rujukan utama yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah buku ajar yang kami kembangkan. Buku tersebut berjudul English for University Students, Learning Academic and Professional Skills. Buku tersebut kami kembangkan untuk memfasilitasi pembelajaran bahasa Inggris di lingkup Universitas Islam Balita. Selain itu, beberapa rujukan tambahan juga saya gunakan untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa. Seperti contohnya ada website Listening Lessons by Level, ini dari ELO. Kemudian ada Learn English yang diterbitkan oleh British Council, serta English Core, dan masih banyak lagi rujukan tambahan yang saya gunakan. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan rincian 14 kali pembelajaran, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Metode pembelajaran yang saya terapkan antara lain ada metode ceramah, kemudian diskusi, kemudian task-based learning, dan guided learning. Sementara itu, media pembelajaran yang saya gunakan meliputi Google Classroom untuk menunjang pembelajaran secara daring, terutama untuk pengumpulan tugas. Kemudian untuk media presentasi, saya menggunakan Mentimeter serta Canva. Kemudian untuk asesmen secara formatif,
maupun sumatif saya menggunakan quizzes, word wall. Selain itu saya juga menerapkan artificial intelligence dalam pembelajaran di kelas. Penilaian dalam mata kuliah ini dilakukan dengan berbagai teknik, termasuk tes dan unjuk kerja. Bobot penilaian akan dibagi sebagai berikut. UTS berbobot 35%, UAS 35%, tugas 20%, serta kehadiran dan partisipasi 10%. Demikian penjelasan mengenai mata kuliah bahasa Inggris. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan praktik pengajaran yang saya lakukan. Pembelajaran ini akan berfokus pada kemampuan reading yang dilaksanakan pada pertemuan ke-9. Pada pembelajaran ini, saya menerapkan pendekatan guided learning yang menekankan pada pemberian instruksi, serta bimbingan atau guidance, demonstrasi, dan feedback. Untuk memfasilitasi proses pembelajaran, saya menggunakan platform ChatGPT untuk membantu mahasiswa menganalisis isi teks yang mereka baca. Berikut ini adalah rekaman proses pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? Good today, ya. Thank you very much for coming to the class. Kita sudah menjalani setengah semester ya. Jadi kemarin last week kita main tes, and today we start the second half of this semester. And then I think we have already learned listening and also speaking. I made some videos for speaking practice, and today it's time for reading practice. Jadi hari ini waktunya kita untuk membaca. Sebelum kita masuk ke dalam topik kita hari ini, saya ingin menggali dulu lah. Apa yang kalian pahami dari membaca itu? Anyone? Reading itu apa sih? Sering kan? Ya, reading padanannya adalah membaca. What kind of activities? Akhirnya seperti apa reading? Apakah hanya sekedar kita membaca teks dengan nyari atau dalam hati atau bagaimana? Apa? Oke, memahami, understanding. In English disebut sebagai understanding, atau yang lebih tinggi lagi disebut sebagai comprehension. Itu adalah bagaimana kita tidak hanya sekedar membaca. Kalau membaca saja kira-kira kalian bisa tidak? Bisa. Ya, semua orang saya rata-rata untuk mahasiswa kalau tidak bisa membaca pasti akan kesulitan dia untuk belajar, menyesuaikan diri dengan konten-konten yang dia pelajari. Karena semuanya pasti berbasis teks, ada buku, ada macam-macam. Ya, kalau kita tidak bisa membaca itu akan sangat sulit kita bisa belajar. Ya, makanya dalam bahasa apapun, termasuk bahasa Inggris, kemampuan reading itu juga sangat ditekankan. Sama-sama dengan listening, reading itu menjadi sebuah awal untuk kita bisa mempelajari sebuah bahasa. Karena kita disuguhkan dengan teks, ya kan? Kita diberikan serangkaian kosakata, kalimat yang kadang-kadang kita nggak tahu maksud. Karena kita nggak ngerti. Pada awalnya kita belum tahu, kita belum punya bank kosakata di otak kita, sehingga ketika kita disuguhkan sebuah teks, kita ngeblank. Ini apa maksud? Begitupun dengan mungkin film atau lagu, kadang-kadang kita tidak mendengar pertama kali juga. Apa sih maksudnya? Ya, tapi itu pintunya di situ. Ya bayangkan saja kalau kalian memulai dari berbicara apa bisa? Ya bisa. Kalau kalian betul-betul kayak masih newbie banget, baru banget, ya reading sama listening itu menjadi jembatan, pintunya di awal supaya kalian bisa terbuka. Untuk kalian nanti bisa speaking, bisa writing. Karena semua itu kan terpengaruh dari situ. Misalnya kalian hobi mendengarkan artis siapa, cara bicaranya. Mungkin saja gaya bicaranya itu mempengaruhi gaya bicara kalian, gitu kan? Atau mungkin saja kalian terpengaruh dengan penulisan ataupun sering membaca teksnya punya ini, misalnya. I like the text. Ya, kemudian secara tidak sadar kalian akan memproses penulisan kalian itu mirip dengan cara apa yang dituliskan oleh yang kalian idolakan itu. At the same time, when you read something, you process in your mind, and then it can influence the way you write. Itu pentingnya di situ. Jadi nanti bisa banyak yang bisa kalian dapatkan dari reading itu sendiri. Oke, do you like reading? Do you like it? Suka atau tidak? Membaca. Kalau dalam bahasa Inggris, membaca teks berbahasa Inggris. Do you like it? Apa yang
dia menjadi challenge-nya. Saya tebak berapa? Pasti gara-gara kosakatanya. Oke, kosakatanya. Dan itu kadang-kadang kalau reading pasti semua tertata dengan baik, kadang-kadang panjang. Sehingga kita jadi skip gitu ya. Pengalaman kalian untuk membaca itu misalnya kan ujian. Bagaimana pengalaman kalian waktu ujian bahasa Inggris yang menemui soal reading? Apa yang kalian lakukan biasanya? Oke, guessing. Mengira-ngira itu salah atau benar? Anda loh taktik mengira-ngira itu. Jangan dikira mengira-ngira itu cuma orang yang nggak bisa. Ada istilahnya yang namanya kalau orang nebak biasa istilahnya kan guessing. Guess. Ya, kalau dalam terminologi ataupun istilah pembelajaran reading sendiri, ada satu istilah yang namanya educated guess. Tahu nggak educated guess? Educated guess itu nggak sekedar ngira-ngira, tapi dia punya strategi ngira-ngira. Jadi dia pakai konteks. Oh, kayaknya teks ini tentang ini deh. Dia pakai istilah kayaknya. Dia nggak sepenuhnya yakin, ya kan? Karena dia nggak ngerti secara the whole text, ya. Tapi kemudian dia bisa menggunakan konteks yang menyelimuti teks tersebut, sehingga pada akhirnya dia tetap nebak kayaknya ini tentang ini deh. Gitu ya, itu ada strategi dan itu nggak salah sama sekali. Karena pada dasarnya it's normal when you cannot understand every single word in the text. Apalagi topiknya baru berkali. Itu sangat normal. Karena bahasanya biasanya kalau ini tinggi. Ya, ini bukan bahasa dongeng, bukan bahasa anak-anak yang 5 ribuan gitu ya. Tipis segini ada gambarnya. Kan kita tidak bisa ini yang baca buku kayak gitu aja enak, sebelahnya bahasa Indonesia, sebelahnya bahasa Inggris, ada gambarnya. Nah, kita kan kalian sudah tumbuh dewasa seperti ini dan kalian dituntut untuk tidak hanya bisa berbahasa daerah, berbahasa Indonesia saja. You have to learn to speak, write, read. Untuk apa? Itu mesti pandang sendiri. Jadi ya, bisa dimengerti tentang seluruh reading itu sendiri. Tidak ada strategi yang tepat atau paling efektif dalam membaca, kecuali satu, berulang-ulang. Ya, kecuali itu. Kalian tidak akan menemukan enjoy-nya reading kalau tidak menyemplung ke dalamnya. Karena kita bisa membaca novel berjam-jam, bertebalnya sampai segini. Karena orang lain melihat itu kan kayak, kok bisa? Orang baca setebal itu dalam mungkin hanya beberapa hari bisa. Ya berarti sudah nyemplung itu. Dia sudah menemukan the enjoyment-nya dalam membaca. Oke, saya kira itu untuk intro dari reading practice ini secara keseluruhan. Jadi nanti kalian akan mulai dari minggu ini akan praktik untuk membaca. Oke, seperti tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa today is time for reading practice reading. So I give you this short text. Ya, seperti yang kalian amati di dalam slide. Ya. Ada juga bisa story of teacher. Kenapa teacher saya pilih ya? Karena kan kalian akan jadi sebagai seorang guru. Jadi saya sesuaikan kontennya dengan apa yang kalian tekuni di sini. Saya tidak mungkin memilihkan teks bertema sejarah kuno lalu, ya. Karena itu juga akan sulit dimengerti. Harapannya biasanya ini kalau kita menekuni di satu bidang, itu akan sangat memudahkan kita untuk memahami teks di bidang tersebut, termasuk dalam bahasa Inggris. Karena kita akan terbantu dengan pengetahuan awal yang sudah kita miliki. Dari guru misalnya, kalau judulnya The Story of a Teacher, ya kan? Kata apa yang kemudian bisa kalian pikirkan dari judul yang seperti itu? Dalam bahasa Indonesia juga boleh. Guru itu seperti apa sih guru? Satu kata tentang guru. One word. Apa? Yang kemudian menjadi angan-angan kalian dari seorang guru itu kemudian siapa tahu nanti muncul dia ceritanya. Apa? Apa enggak? Berjasa, oke. Dan lagi yang relate gitu, sama apa yang kalian bayangkan, apa yang kalian lihat di masa sekarang, apa yang kalian alami dengan guru-guru kalian di masa lalu. Seorang guru itu gimana? Just one word that describe a teacher. What is that? Sibuk? Sibuk tidak kira-kira? Sibuk, busy ya. Apa lagi kira-kira?
Jadi guru itu apa ya, terlintas di benak kalian dari seorang pendidik, khususnya di guru SD. Patience, do you know patience? Apa patience? Jadi guru SD itu you must be patient. You must be patient. Patient apa? Bukan pasien ya. Apa? Sabar. Itu kuncinya dari guru SD itu. Selain kalian punya skill mengajar yang mungkin sudah mumpuni, tapi satu itu kalian juga harus memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi, karena yang kalian hadapi itu anak-anak kecil yang kadang-kadang suka tidak turut dengan apa yang kalian sampaikan. Oke, ini itu sibuk, sabar, kemudian berjasa. Ada lagi kan ya? Is there any words that describe a teacher? Keren. Itu apa? Inspiring. Apa? Kira-kira. Dan di sini mungkin punya ide tentang guru. Jadi banyak sebetulnya kata-kata yang bisa mendeskripsikan seorang guru itu ya banyak sekali. Mau yang baik, mau yang middle, mau agak yang kurang baik, banyak semuanya. Ya, jadi nanti kalian akan lihat di sini seperti apa kata-kata bahasa Inggris, kata apa saja yang nanti akan muncul. Oke, semua sudah memiliki teksnya masing-masing. Jadi nanti untuk instruksi setelah kalian mendapatkan teks, so first you have to read the text. Jadi langkah pertamanya kalian harus membaca dulu. Oke, kalian boleh membaca secara nyaring silahkan. Yang malah itu membantu untuk apa ya? Lebih satu latihan pronunciation ya. Dua untuk lebih kena. Kadang-kadang biasanya kalau kita membaca secara nyaring itu bisa lebih paham daripada kita hanya membaca dalam hati. Kalau bisa dalam hati kita muncak-muncak untuk membaca. Nah, setelah kalian mencoba membaca itu secara keseluruhan dari awal sampai dengan akhir, tugas kalian adalah mencoba untuk memahami apa teks tersebut maksudnya bagaimana. Ya, saya tahu itu mungkin bukan sebuah hal yang mudah, tapi paling tidak itu kalian bisa memulai dari part yang mungkin kalian tertarik bagian yang mananya. Ya, mungkin dari satu kosakatanya, atau dari satu kalimatnya, atau dari satu paragrafnya, atau kalian mungkin tertarik dengan keseluruhannya, silakan. Jadi itu berdasarkan interest masing-masing, bagian mana yang membuat kalian lebih tertarik terlebih dulu untuk kalian bisa membangun pemahaman yang lebih luas. Nah, setelah kalian mungkin menemukan satu poin yang menurut kalian itu menjadi versi kalian, ini menjadi poin menarik, ya, dan apa itu menjadi highlightnya menurut kalian masing-masing. Kalian coba buat satu saja pertanyaan, building questions. Ini penting sekali karena untuk kita bisa memahami sebuah teks, kita perlu rasa ingin tahu. Kita perlu memunculkan curiosity atau rasa ingin tahu. Ya, mungkin kita tidak terbiasa dengan cara seperti itu, tapi kita biasakan. Jadi kalau ada teks dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa asing, hal pertama adalah kita munculkan rasa ingin tahu. Pasti teks itu ada tujuannya kan dibuat. Tidak mungkin dia dibuat tanpa ada purpose-nya. Ya, dulu kalian waktu SMA masih ingat tidak? Teks itu ada tujuan-tujuannya kan? Teks berita misalnya, tujuannya apa? Memberitakan, menginformasikan kan? Ada juga teks deskripsi misalnya. Tujuannya apa deskripsi? Memberikan penjelasan yang detail. Ada narasi, naratif misalnya. Apa tujuan dari narasi atau naratif? Dongeng, cerita, segala macam. Untuk apa tujuannya? Teks itu dibuat. Saya dongeng itu naratif kan? Untuk apa anak dongeng itu dibuat? Gimana? Memberi pesan satu ya. Oh iya kita, bang, hibur to entertain the readers. Karena kan kadang-kadang itu fiction, ya tidak nyata, malah pun segala macam, tidak nyata ya. Jadi tidak ada faktanya di dunia ini, cuman fungsinya hanya untuk menghibur pembaca saja, to entertain, not to describe, but just to entertain. Dan di sini nanti ada konfliknya, ada resolusinya, ada jenis teks. Ya, semua
semua teks pasti ada tujuan dan kalian harus tahu rasa ingin tahu itu kajian dibuat untuk apa ya. Dan semua teks itu dibalut dengan kosakata. Nggak ada teks yang ada kosakatanya kan. Paragraf. Kosakata itu unit terkecil. Unit misalnya ada di atasnya ada kalimat, ada paragraf, ada teks. Ya, jadi bangun rasa ingin tahu itu. Silakan kalian bisa menuliskan pertanyaan apapun yang pokoknya itu harus terkait dengan analisis dari teks tersebut. Tidak hanya itu, kalian nanti akan setelah kalian merumuskan pertanyaan, kalian nanti akan menuliskan di sini pertanyaannya apa, dan then kalian berikan jawaban awal kalian dulu seperti apa. Jadi jawaban awal ini bisa benar, bisa salah, dan itu bukan permasalahan, it's not a problem. Kalau kalian misalnya jawaban kalian nanti, wah kayaknya ini deh, dan belum tentu benar gitu, itu nggak masalah, itu kan proses belajar. Oke, jadi tugas kalian adalah you have to formulate questions, jadi membuat pertanyaan, and then you have to provide answers, initial answers, ke jawaban awal dari pertanyaan kalian sendiri. Gitu ya? Oke, silakan kalian bisa merumuskan pertanyaan itu sekarang. Oke, for the next step, aktiviti selanjutnya, setelah kalian merumuskan satu pertanyaan dan memberikan jawaban awalnya. Ya, saya ini sudah melalui pemikiran yang mendalam ya terkait dengan bagian mana yang kira-kira paling menarik perhatian saya dan kemudian jawaban awal saya bagaimana. Sekarang coba kalian tuliskan apa yang sudah kalian tulis di kertas di sini. Ini bagian questionsnya ini menggunakan spidol warna hitam. And then for the answers, write down here in the red box. Kemudian silakan coba dulu. Yuk. Sudah bisa langsung itu Pak. Ya, silakan. Ya. Ya, mana? Jawab mana? Selanjutnya kita akan menggunakan platform ChatGPT untuk kalian bisa cross check jawaban yang sudah kalian berikan. Oke. Setelah kalian mencoba diskusi dengan ChatGPT itu, saya yakin sudah ada input dan outputnya. Inputnya berupa prompt tadi sudah saya tunjukkan sesuai dengan yang kalian lihat di Classroom. Prompt itu kan perintah. Biasanya kalau kita menggunakan ChatGPT atau AI generatif yang lain, kuncinya ada di situ. Ya, kalau kita bisa memberikan prompt yang baik, memberikan perintah yang jelas, itu juga nanti akan memberikan satu output yang jelas. Nah, termasuk dari dalam cara kita untuk memahami teks itu sendiri. Karena hadirnya alat ini itu tidak bisa kita abaikan begitu saja. Karena faktanya sesuai dengan kalian lakukan hari ini, itu bisa menjadi teman diskusi. Oke, tadi paragraf 4 maksudnya jawabannya adalah gimana favorit kelas dan outputnya dari ChatGPT responnya seperti apa? Ini terkesan menyenangkan dan imperatif untuk saling mengenal. Permainan ini mendorong kita berbagi fakta menarik tentang diri mereka sendiri sambil juga mempromosikan keterampilan mendengarkan dan observasi yang aktif di antara teman sekelas.
dalam teks ada nih, di paragraf kelima. Apa? Apa? Who is it? Ya, who is it? Who is it? Jadi permainannya namanya adalah siapa itu, gitu kan? Nah, yang dimaksud permainan algoritma kelas itu adalah yang namanya adalah who is it itu. Anda bisa menjelaskan permainan seperti apa itu? Tadi Mbak Nika sudah menjelaskan. Coba diulangi, Mbak. Permainan seperti apa? Permainan ini mendorong siswa untuk berbagi fakta menarik tentang diri mereka sendiri sambil untuk mempromosikan keterampilan mendengarkan dan observasi yang aktif di antara teman sekelas. Oke, jadi berbagi fakta. Coba perhatikan di situ. Mana yang bisa relate dengan jawabannya Mbak Nika? Berbagi fakta. Sorry, jawabannya sendiri ya. Berbagi fakta. Kata mana yang bisa relate dengan fakta? Berbagi fakta. Oke, 2 to 3 unique things about themselves. Itu kan fakta kan? Hal-hal 2 atau 3 hal yang unik tentang diri mereka masing-masing, ya kan? Dan kemudian di situ mereka menuliskannya disertai nama. Kemudian setelah itu ngapain? Guru ngapain? Oke, kemudian gurunya mengumpulkan. Setelah itu membacakan. Yang dilakukan siswa di kelas apa? Menebak itu siapa? Gitu kan? Jadi kan disebutkan juga tadi mengasah listening, gitu kan? Kemampuan mendengar. Jadi siswa yang di dalam kelas akan mencoba mendengarkan dengan baik. Kira-kira 2 hal ini lebih cocoknya ke siapa? Suka makan, suka minum, siapa? Ya, masih budi bu, misalnya. Itu kan sebagai suatu cara untuk kita juga bisa untuk lebih mengenal siswa kita sendiri. Bagi guru kan juga penting, apalagi anak-anak SD itu penting bagi kita untuk lebih menyelami seperti apa sih anak ini bagaimana. Jadi ya, oke, terima kasih Mbak Ika untuk jawabannya dari pertanyaan. Pada akhirnya message atau pesan dari teks ini adalah ini tadi. For new teachers, it is important not to overcome it. Jadi memang tidak perlu kalau kita pasang target yang nanti kita harus begini. Jadi kita harus bisa mencapai tujuan ini dengan kita seperti ini. Yang paling penting awalnya adalah bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik. Kita bisa memahami diri kita seperti apa. Burnout is too serious. Burnout apa? Burnout itu adalah kayak apa ya? Mau meletup gitu rasanya ya. Itu serious problem yang patutnya dihindari oleh seorang guru muda. Ya, semoga nanti kedepannya seiring dengan berjalannya waktu kalian bisa jadi guru-guru yang baik. Jadi ya, seiring dengan semoga perbaikan sistem agama. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Terima kasih bagi yang sudah memberikan jawabannya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah memberikan effort yang luar biasa. Ya, saya ucapkan terima kasih dan intinya saya kira sudah paham apa isi dari teks ini. Kedepannya kita akan membahas teks-teks yang lain yang tentunya topiknya berbeda, semakin memperkaya kosakata kalian tentang teks yang khususnya